Jadi kalau misalnya kamu orang kaya, cobalah menjadi seorang franchises. Tapi kalau misalnya kamu orang yang benar-benar membutuhkan uang dan benar-benar butuh untuk kehidupan selanjutnya, cobalah untuk menjadi franchise. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Apa kabarnya Sakim? Semoga selalu sehat, bahagia, dan selalu semangat menjalani hari ini maupun kedepannya. Sekarang aku mau bahas tentang materi atau pelajaran wirausaha pada pekan ini. Hari ini dibuat hari Rabu. Ini hari Rabu, ya hari Rabu malam. Dan pelajarannya kemarin siang bahas tentang waralaba atau kita bisa sebut sebagai franchise atau bisnis franchise, jenis itulah ya. Dan pembicara pada mata kuliah hari kemarin itu tuh dari dosen PGMI bernama Pak Alfian yang sudah pernah mencoba bisnis franchise ini. Jadi franchise ini tuh bukan kayak bisnis yang bisa langsung dijalanin gitu aja ya, tapi kita beneran butuh kemampuan kompleks atau hal yang dasar banget tentang berbisnis. Kita harus paham entah itu dari ide, dari bagaimana manajemennya, bagaimana akan berjalannya si franchise atau jualannya nanti tuh. Jadi benar-benar harus paham semuanya gitu. Jadi di dalam bisnis franchise ini gimana sistematikanya yang perlu kita tahu, ini dari kesimpulan yang aku dapat ya dari apa yang udah disampaikan Pak Alfian kemarin siang itu. Inti dari franchise ini kita harus tahu tentang franchisor sama franchises. Nah, si franchisor ini adalah orang yang memiliki bisnis franchise ini, kayak dia yang mulai pertama, bener-bener semuanya tuh dia yang paham dulu. Terus kemudian hadir si franchises ini sebagai bisa disebut investor, bisa disebut apa ya? Kalau aku sih bayangnya anak cabang dari bisnis yang ada. Jadi kayak si franchisor ini tuh dia punya ide, punya mekanisme penjualan, dia punya brand, punya merek, punya logo dan sebagainya. Si franchises ini kayak membeli merek atau bisa disebut gimana ya? Ya nanam investor dari beli merek itu, terus nanti dia jualan sendiri di tempatnya dia setelah ada perjanjian khusus. Itulah ya. Nah, sebelum kita mulai gimana penjualan atau berjalannya bisnis franchise ini, yang kita tahu adalah yang pertama, kita harus membuat perjanjian. Harus ada perjanjian antara franchisor sama franchises selama berjalannya penjualan, atau ya selama merek itu masih disalurkan antara franchisor sama franchises. Ini harus ada perjanjian. Perjanjian itu intinya tuh ada 3. Menjaga nama baik merek. Terus yang kedua, distributor atau penyaluran bahan itu dari franchisor ke franchises. Terus yang ketiga adalah adanya adanya royalti yang dibayarkan. Jadi ada pembagian hasil lah. Misalnya ada pembagian hasil 90% untuk franchisor dan 10% buat franchises, atau misalnya 80-20, atau misalnya 75-25, atau misalnya 85 sama 15%, kayak gitulah ya. Jadi ada pembagian royalti dari pembayaran. Jadi enggak 100% masuk ke franchisor atau 100% masuk ke franchises, tapi yaitu lagi ada pembagian royalti. Dia inti kayak dasar
yang perlu kita pahami tentang bisnis franchise adalah 3 itu. Adanya perjanjian yang menyangkut tentang perbaikan adanya penjagaan nama baik, terus habis itu adanya distributor bahan, dan juga pembagian royalti. Ini ya, 3 ini yang perlu diingat. Dan kalau dari 3 ini ada yang dilanggar atau ya ada salah satu pihak yang melanggar dari 3 hal penting ini, atau salah satu dari 3 hal penting ini, akan ada pemutusan kontrak atau penarikan kontrak sehingga kontrak ini batal. Nah, terus dari adanya kontrak ini perlu kita ingat kalau misalnya kita harus mencantumkan sedetail-detailnya. Kalau misalnya brand ini tuh punya perjanjian, udah punya sertifikat SNI, punya BPOM, punya MUI dan sebagainya, kayak tergantung sama mereknya itu. Kalau makanannya butuh MUI dan BPOM. Terus kalau misalnya ada bahan-bahan, maksudnya bukan bahan-bahan, kayak bukan bahan ini loh, buat perhias, kalau buat perawatan muka itu juga butuh BPOM dan sebagainya. Kayak jadi tuh gak sembarang bisnis franchise bisa jalan gitu aja, tapi bener-bener mereknya itu beneran ada, terjamin mutunya, dan gak aplak-aplak yang penting aku hidup terus habis itu ada yang dijual. Enggak, jadi bener-bener harus itu adalah mereknya dia, itu udah terjamin kalau dia baik, apa sih barang ini baik gitu. Nah, terus kita tahu kalau misalnya si franchisor sama franchises ini sebelum memulai kayak perjanjian atau bisnis itu berjalan antara franchisor sama franchises, kan mereka butuh kenal dulu, butuh saling paham ini tuh apa yang dijual, apa yang akan diinvestasikan, atau bagaimana jalannya penjualan. Kan perlu ada omong-omongan lah, dan perlu saling kenal. Di sini si franchisor ini perlu membuat adanya proposal. Nah, proposal ini isinya apa aja? Yang pertama, proposal ini harus mencantumkan nama dari brand, slogan, logo. Itu harus kayak identitas gimana mereknya itu harus ada gitulah ya. Yang kedua itu harus ada latar belakang kenapa adanya bisnis ini, atau kenapa jualan, kenapa milih merek makanan, kenapa milih dan sebagainya, kayak latar belakang dari adanya merek ini atau brand ini. Yang ketiga itu ada pilihan paket yang bisa dipilih oleh franchises. Kayak misalnya franchisor ini nawarin ada paket A, B, C. Kalau A itu harganya segini, yang didapatin tuh apa. Dan mereknya itu bukan merek, kayak pilihan dari merek ini tuh apa aja. Misalnya pilihannya itu 25 juta itu udah dapat kayak meja yang hiasannya atau bannernya, terus nanti ada cup-cupannya, terus kalau cup-cupannya dapat berapa dan sejenisnya. Kalau misalnya pilihannya B itu tadi kan 25, berarti ini misalnya 30 juta itu udah dapat apa aja. Oh, ternyata lebih ada ini. Kalau pakai C harganya berapa, terus nanti dapatnya mungkin lebih lagi gitulah ya. Ada pilihannya dari si franchisor ke franchises. Jadi nggak yang kayak cuma bisa bayarnya segini gitu, tapi ya nyesuaiin budgetnya si franchises juga. Terus yang keempat, kan tadi yang pertama itu nyantumin nama dan identitas, yang kedua latar belakang, yang ketiga pilihan paket, yang keempat itu adalah mencantumkan BF dan ROI. Ini BF sama ROI itu kepanjangan dari singkatan dari bahasa Inggris ya. Jadi kalau yang dari aku baca itu BEP dan ROI kepanjangannya dari Break Even Point. Kalau ROI itu Return on Investment. Jadi kalau secara singkat yang aku tangkap adalah BEP, si
franchisor ini jelasin ke franchises gimana si franchise ini akan mendapatkan hasil atau pengembalian dari apa yang dia bayarkan ke franchisor, itu bakal balik lagi atau gimana ya, gimana caranya si franchises ini dapat uang balik modal, ini ya kayak balik modalnya si franchises dari apa yang dia bayar ke franchisor. Itu di situ dijelasin di BEP-nya. Kalau ROI-nya itu si franchisor jelasin ke franchises kalau misalnya franchises itu bakal dapat laba atau ya uang penghasilannya itu seberapa banyak gitulah ya dari penjualan yang ada. Itu dijelasin di BEP sama ROI. Nah, untuk yang kelima itu di dalam proposal si franchisor menjelaskan ke franchises gimana manajemen dari penjualan yang mereka tawarkan. Jadi si franchisor ini nggak sekedar nawarin nggak nawarin barang doang, tapi juga gimana manajemen yang ditawarkan sama si franchisor. Kayak kalau misalnya kalian jualan itu kalian pakai baju ini, atau kalau misalnya jualan nanti sikapnya ke pelanggan kayak gini, terus cara mempromosikannya tuh kayak gini. Jadi si franchisor tuh beneran nawarin keseluruhan ke si franchises. Jadi nanti tuh intinya franchises tuh kayak beli merek dan manajemennya ke franchisor. Intinya mereka tuh bayar terus tinggal jualan dan kembali modal sama dapat laba gitulah ya kerjanya si franchise ini. Dia nggak perlu ngeluarin ide, dia nggak perlu mikir gimana manajemennya, gimana ngolahnya, karena itu ada dan masuk dalam penawaran yang diberikan oleh franchisor. Tuh. Yang terakhir atau yang keenam dari proposal yang diberikan atau ditawarkan oleh franchisor itu mencakup tentang bagaimana cara mendaftar atau bagaimana cara menjadi seorang franchise dari si franchisor dan ya kerjasamanya mereka untuk penjualan atau usaha franchise gitu ya. Kayak misalnya bakal ada trainee, ada DP, pembayaran merek atau sebagainya kayak gitulah ya, dan itu perlu dijelasin di dalam proposal yang ada. Tuh yang perlu kita tahu dari proposal franchise. Nah, masuk ke pembahasan selanjutnya adalah tentang gimana kekurangan dan kelebihan dari adanya usaha franchise ini. Kalau misalnya kelebihan dan kekurangannya itu dijabarin, kurang lebih gini kelebihannya franchise dari apa yang kita tangkap dari apa yang aku jelasin tadi ya. Kelebihannya yang pertama adalah produk yang kita jual itu teruji. Kayak udah ada BPOM, udah ada MUI, udah kayak ya udah jelas lah kalau itu tuh adalah produk yang baik dan bagus. Jadi nggak perlu yang kayak kita nguji atau segala macamnya, karena itu tuh udah jelas apa yang kita jual adalah barang yang beneran bagus gitulah ya. Yang kedua, keuntungannya adalah kita mudah mendapatkan cara promosi atau itu kan barang franchise itu nggak mungkin barang yang dikit orang tahu, karena iya jual merek mesti setidaknya bakal ada orang yang paham kalau oh itu loh. Kayak misalnya kan contohnya itu adalah franchise itu tuh contohnya KFC. Kayak orang tuh nggak pernah belinya itu tuh pasti bakal tahu ada yang namanya toko ayam goreng namanya KFC. Itulah ya, dia punya jual udah punya brand dan kayak ada marketingnya sendiri gitulah. Dan kita kalau misalnya punya perusahaan franchise atau investasi di perusahaan franchise, kita akan mudah untuk marketingnya, dan di sana kita benar-benar diajarin training gimana teknik marketing dari produk itu. Yang terakhir, kelebihannya yang aku tangkap adalah kita
ada controlling atau kualitasnya itu terkontrol gitu loh, nggak yang mungkin gimana ya, kita tuh cuman berlandaskan butuh uang makanya kita jalan, tapi nanti kalau misalnya kita udah dapet uang terus kayak ya udahlah biarin aja atau gimana. Tapi bener-bener kayak diajarin kalau misalnya jualan ya kayak gini caranya, gini gitu. Pokoknya kualitasnya tuh beneran terkontrol, apalagi kualitas si barang dagangnya atau saya makanannya lah atau skincare-nya lah gitulah, udah terjamin controllingnya. Tuh kelebihannya. Nah, kalau kekurangan dari usaha franchise ini apa? Mungkin kita bisa lihat dari seorang franchisesnya ya. Kekurangannya itu yang pertama, modalnya perlu besar. Kayak kita beli merek itu kan nggak sekedar yang kayak 100.000, 200.000 udah dapat gitu kan, nggak. Kita perlu mengeluarkan, ya adalah butuh modal untuk menjalankan usaha franchise ini. Jadi itu buat orang-orang yang belum punya modal ya susah gitu. Terus udah itu yang pertama kekurangannya. Yang kedua itu adalah monoton. Jadi ya kerjanya kita beneran cuman jual, nggak ada yang namanya kita mengembangkan. Saya gini ya, kita jualan boba, ya udah bobanya cuman boba gitu, nggak ada yang boba campur apa ya, campur agar-agar atau boba campur cincau kayak itu. Kayak kita cuman tugasnya jualan, bukan buat mengembangkan rasa-rasa atau apa. Karena ya kita di situ mungkin mentoknya kalau mau mengembangkan adalah kita mengembangkan si bisnis franchise ini dengan membeli kedai baru atau membeli merek lagi untuk di tempat lain gitulah ya. Tapi itu nanti baliknya modalnya ke kita lagi ya, kayak gitulah ya. Terus yang ketiga, kekurangan dari bisnis franchise ini adalah terikat. Kita bener-bener ya karena kita tuh ini mereknya bersama, punya franchise sama punya franchisor, nggak bisa yang namanya kita mengklaim kayak itu punyaku, itu bukan punyamu, kayak itu nggak boleh ya. Karena itu bisnis bersama dan jelas terikat. Kayak gimana kita bersikap tuh bisa jadi nanti berpengaruh ke bisnis franchise ini atau gimana. Jadi nggak boleh yang kerja semaunya, karena ya ini bisnis bersama. Itu yang terakhir adalah kekurangannya, kita perlu membayarkan royalti. Ya, kan tadi di awal udah jelas kalau misalnya kita mau jualan atau bisnis franchise ini, kita perlu adanya bagi hasil, entah itu 90-10, entah itu 80-20, entah itu 85-15, tergantung perjanjian awal. Adanya royalti ini jelas kayak menjadi gimana ya, sandungan bukan, atau ya kekurangan tersendiri buat si franchises. Karena coba kalau misalnya bisnis ini itu nggak terlalu berjalan lancar di tempat dia mendirikan tokonya, kan dia bisa jadi rugi sendiri si franchises ini. Terus padahal tiap bulan juga dia harus membayarkan royalti ke franchisor. Ya itu jadi kekurangan tersendiri kan kalau misalnya kita inget-inget lagi. Mungkin itulah penjabaran dari apa yang aku pahamin dari apa yang disampaikan Pak Alfian pada kemarin siang tuh, tentang kelebihan dan kekurangan bisnis franchise. Terus yang perlu kita tahu dari bisnis franchise ini adalah bagaimana kewajiban dari seorang franchisor kepada seorang franchises. Di sini Pak Alfian menyebutkan ada 8 kewajiban yang perlu dilakukan oleh seorang franchisor kepada franchises. Yang pertama adalah pembayaran investasi. Jadi kan di awal udah ada nih, udah tak bilang kalau misalnya si franchises ini bukan sekedar beli merek, tapi kayak
investasi ke si franchisor, dan makanya itu si franchise perlu mendapatkan bayaran investasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perlunya penjalinan circle atau menjaga gimana ya, masa kesatuan dan persatuan, kayak ya menjaga komunikasi lah antara seorang franchisor sama franchises. Jadi kan ini kan merek bersama, pekerjaan di bawah satu logo dan satu nama. Jadi ya perlu adanya menjaga circle komunikasi antara franchisor dan franchises. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah menjalankan prosedur sesuai seperti apa yang sudah disampaikan di awal atau yang ada di proposal gitu lah ya. Itu yang perlu kewajiban yang perlu dilakukan oleh franchisor. Terus yang keempat adalah adanya pembayaran royalti yang kontinu waktu bisnis ini atau barang ini benar-benar terus kejual. Itu perlu adanya royalti yang dibayarkan. Jadi ya itu masuk kewajibannya si franchisor. Terus yang kelima adalah pemberian nama, logo, kayak slogan kepada franchises. Jadi karena ini kan merek bersama, produk bersama, ya jelas logo, nama dan sejenisnya itu ya sama. Kayak franchisor perlu ngasih itu ke franchises, kayak ya itu kewajibannya dia. Itu ya yang kelima. Yang keenam adalah memberikan pelatihan atau training kepada franchises. Nah ini tuh si franchisor kan udah tahu dia tuh punya merek, kita udah tahu dia punya merek, dia punya teknik marketing dan sejenisnya. Maka selain itu juga si franchises harus tahu juga gimana teknik marketing, gimana penjualannya. Kayak jadi misal itu tuh ada franchise atau usaha franchise boba. Nah itu kan berarti si franchisor ini dia harus ngajarin si franchises gimana caranya, misalnya pesan boba, aku pesan boba milk tea nih. Nah cara buat boba milk tea-nya gimana ya, caranya itu si susunya dicampur sama cairan bla terus nanti jadilah suatu cairan, terus dia dimasukin ke botol yang udah ditambahin boba gitu. Nah itu tuh tahap-tahapnya tuh butuh ada di trainee yang sebagai kewajiban franchisor kepada franchises. Jadi franchises tuh nggak kayak yang kayaknya tuh cara buatnya tuh kayak gini, makanya enaknya tuh kayak gini, kayak gitu. Jadi dia beneran butuh pelatihan atau transfer teknik, transfer pengetahuan tentang si produk ini, kayak gitulah ya. Terus kewajiban yang perlu dilakukan franchisor kepada franchises adalah yang ketujuh, menyalurkan pengetahuan bagaimana pengelolaan keuangan. Kayak udah ada perjanjian nih tentang gimana royaltinya, gimana tentang pembayaran investasinya. Nah si franchisor ini juga perlu memberikan pelatihan kayak biar gak ada kesalahpahaman atau korupsi di antara mereka, mungkin sejenisnya ya. Jadi ada pemberitahuan gimana mengolah keuangan yang baik, kayak gitu. Terus yang kedelapan atau yang terakhir, yang perlu dilakukan oleh franchisor kepada franchises adalah menyalurkan bahan atau mendistribusikan bahan yang akan digunakan sebagai bahan apa yang mereka jual. Itu adalah kewajiban yang perlu dilakukan oleh franchisor kepada franchises. Nah terus Pak Alfian tuh jelasin kalau misalnya bisnis adalah ada dua pilihan ketika kita berbisnis, bisnis by nasab atau bisnis by nasib. Kalau bisnis by nasab adalah ketika kita berbisnis karena kita melanjutkan dari bisnis orang tua atau orang ya kakek nenek atau sejenisnya. Jadi ya intinya dia orang kaya lah ya, yang punya bisnis dari keturunan sebelumnya yang
kita perlu lanjutkan, masa mati begitu aja gitulah ya. Itu bisnis by nasab. Nah kalau bisnis by nasib adalah ketika kita kepepet, terus habis itu kita butuh uang, kita butuh hidup, membeli makan dan sejenisnya, kita perlu berjualan. Maka dari itu hadirlah bisnis by nasib. Nah kalau bisnis bisnis franchise ini tuh masuk ke by nasib atau by nasab ya, kalau bisa ini adalah bisnis yang menghubungkan keduanya. Misalnya gini, kita mulai bisnis by nasib, kemudian bisnis ini berkembang, maju dan sebagainya sehingga besar. Bisnis ini bisa jadi bisnis by nasab atau anak kita, anakmu, anak kita ya. Seseorang akan melanjutkan bisnis ini, nggak mungkin kan langsung orang lain atau dibeli, tapi dilanjutkan oleh anak dan keturunan. Jadilah bisnis by nasib. Jadi ya, bisnis franchise ini bisa dicoba, bisa dikembangkan. Tapi kalau misalnya mau jadi seorang franchises, mungkin lebih cocok kalau misalnya kamu adalah orang kaya, memiliki dana dan memiliki waktu luang gitulah ya. Kalau misalnya belum punya dana atau masih benar-benar mulai dari awal, kayaknya bisnis ini cukup ya perlu mempertimbangkan kurang lebihnya lah ya. Karena ya ngikutin lagi, coba misalnya kita mau beli merek KFC, tapi di tengah desa yang orang-orang tuh nggak kuat buat beli nasi ayamnya aja, kan mesti kurang lah ya, kurang laku atau kurang berjalan lancar. Jadi kita perlu mempertimbangkan untuk memulai menjadi franchises. Kalau misalnya kamu punya dana atau bisa membiayai seseorang sebagai pegawai yang menjalankan bisnis franchise ini, boleh dicoba itulah ya. Tapi kalau misalnya beneran mau mulai berjualan dan memulai mencari dana dari sini, kalau bisa mulailah bisnismu, mulailah produkmu, mulailah merekmu, mulailah logomu, buat itu menjadi bisnis franchisemu sehingga kamu menjadi seorang franchisor. Itulah ya, itu yang aku tangkap. Jadi kalau misalnya kamu orang kaya, cobalah menjadi seorang franchises. Tapi kalau misalnya kamu orang yang benar-benar membutuhkan uang dan benar-benar butuh untuk kehidupan selanjutnya, cobalah untuk menjadi franchisor. Ya itulah yang aku dapat. Mungkin ada banyak kurangnya, tapi semoga nggak ada yang tak lebih-lebihin jadi aneh dan nggak masuk akal atau salah. Ini adalah apa yang aku tangkap dari pembelajaran wirausaha pada pekan ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Ini bisa jadi referensi buat kita atau aku atau kamu Sakim mau mulai bisnis ke depannya. Ya, semangat terus. Mungkin ini sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Kenapa lupa pembagian?